Sementara itu, di kediaman pertama dari Inner Domain Peak, menurut intel, Qin Nan pergi ke Hall of Fame sekarang. Li Hong dengan tenang berbicara, dia pergi ke sana untuk menyelesaikan pencarian dan melakukan kontak dengan Ma Qian yang berada di peringkat keempat di antara murid-murid dalam. Ma Qian menolak untuk menjawab ketika orang-orang kami bertanya kepadanya. Biarkan saja, Ouyang Jun menyeringai, Qin Nan ini sangat miskin sekarang sehingga ia harus menyelesaikan pencarian untuk mendapatkan pil. Xiao Qingsui yang berdiri di samping gemetar hebat, tetapi tetap diam. Selanjutnya, Qin Nan sekarang menuju ke gudang harta. Sepertinya dia berencana untuk menjual harta karunnya, kata Li Hong. Apakah dia? Ouyang Jun memegang dagunya dengan tangannya ketika matanya berkedip dingin. Jika dia sangat ingin minum pil, aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Kirim pesan ke Treasure Vault dan kirim seseorang untuk berurusan dengan Qin Nan dan rampok semua miliknya. Ouyang Jun. Xiao Qingsui segera bangkit dan membentak, apakah kamu tidak berjanji padaku untuk tidak menyakiti Qin Nan lagi? Mengapa Anda kembali pada kata-kata Anda? Apakah aku menyakitinya? Ouyang Jun tertawa hampa. Xiao Qingsui, aku bilang, jangan gunakan nada itu untuk berbicara denganku. Saya hanya merampok pil-pilnya. Aku cukup berbelas kasih untuk tidak membunuhnya. Jangan memaksaku untuk melakukannya. Kamu. Mata Xiao Qingsui diliputi api, yang kemudian tanpa daya tenggelam ke kursinya dengan ekspresi kusam setelah sedikit merenung. Setelah Qin Nan meninggalkan Hall of Fame, dia langsung menuju ke lantai pertama dari gudang harta. Lantai pertama terbenam dalam obrolan besar, ketika banyak murid memadati tempat itu, membuatnya terasa hidup. Qin Nan menarik auranya dan datang ke bagian yang dikenal sebagai Departemen Perdagangan Harta Karun. Seperti namanya, itu adalah tempat yang secara khusus diklasifikasikan oleh gudang harta bagi para murid untuk menjual harta yang mereka temukan. Di dalam Departemen Perdagangan Harta Karun, 10 orang tua duduk. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua hanya memiliki penanaman realm Xiantian, mata mereka sangat tajam, mampu menganalisis secara menyeluruh harta yang diberikan masing-masing murid dan menyarankan harga serendah mungkin. Qin Nan datang ke seorang pria tua dan membawa tinjunya bersama, "Senior, saya ingin menjual beberapa keterampilan bela diri dan senjata mistik." Keterampilan marsial dan senjata mistik. Pria tua itu terkejut, yang melirik Qin Nan dan menemukan dia tampak akrab. Dia kemudian mengingat kembali perintah yang diberikan kepadanya beberapa saat yang lalu, dan berkata, "Katakan namamu dan peringkatmu." Qin Nan sedikit mengernyit. Dia tidak pernah tahu ada aturan seperti itu di Departemen Perdagangan Harta Karun, tetapi dia tidak ragu untuk waktu yang lama, karena dia dengan tenang menjawab, "Saya Qin Nan, yang tinggal di kediaman ketiga dari Inner Domain Peak." Suaranya tidak keras, tetapi semua murid dan orang tua di seluruh Departemen Perdagangan Harta mampu mendengar kata-katanya. Pada saat itu, Departemen Perdagangan Harta yang berisik jatuh ke dalam keheningan. Setiap murid dan orang-orang tua melirik Qin Nan dengan ekspresi terkejut. Mereka telah mendengar berita tentang kembalinya Qin Nan, tetapi mereka tidak berharap melihatnya di aliansi perdagangan harta. Orang tua itu segera mengumpulkan pikirannya, dan dengan tenang berkata, "Jadi kamu adalah Qin Nan. Saya sudah mendengar nama Anda sejak beberapa waktu yang lalu. Tunjukkan pada saya keterampilan marsial dan senjata mistik." Qin Nan bisa mengatakan ada sesuatu yang aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia segera mengeluarkan heirloom martial skill dari 4 klan besar dan menempatkannya di atas meja. Gelang Sun Moon, orb laut dunia bawah, tombak naga dong, dan pedang pembunuh kaisar, dan senjata mistik lainnya juga ditempatkan di tumpukan. Para murid menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Apa-apaan itu? 8 senjata mistik, dengan 4 dari mereka menjadi senjata mistik tingkat atas. Aku khawatir keterampilan marsial itu juga bukan hal biasa. Adegan yang luar biasa di sini. 10 orang tua yang bertugas memeriksa harta karun juga merasa heran. Tidak buruk, ini adalah beberapa keterampilan marsial yang menarik.
Orang tua itu dengan cepat memindai tumpukan harta dan mengenakan tatapan pelengkap. Senjata mistik ini juga hebat, terutama keempat yang memiliki kekuatan besar, tapi... Nada bicara pria tua itu berubah dingin. Keempat senjata mistik ini rusak parah, karenanya kekuatan mereka tidak lagi dalam kondisi terbaik mereka. Senjata mistik lainnya menderita kerusakan tertentu juga, dan keterampilan marsial heirloom ini, meskipun kuat, masih tak tertandingi dengan keterampilan marsial yang kita miliki dalam sekte roh mistik. Kinnan tidak menunjukkan tanda-tanda jengkel saat dia mengangguk. Senjata mistik ini memang dirusak olehnya dalam pertempuran. Senior, tolong beri saya harga, kata Kinnan. Para murid berkerumun di sekitar Kinnan, mata mereka berkilau tetapi mereka semua tetap diam, karena mereka sadar ada sesuatu yang tidak beres. Kinnan mungkin tidak tahu aturannya, tetapi mereka akrab dengan mereka. Departemen Perdagangan Harta tidak pernah meminta nama atau peringkat mereka kepada siapapun. Selain itu, 8 senjata mistik ini, meskipun rusak, bersama dengan keterampilan martial heirloom ini jelas merupakan masalah besar, yang akan membutuhkan seorang penatua untuk memproses transaksi. Sekarang, seorang penatua belum tiba, dan Diaken yang tidak penting ini berbicara dengan nada dingin, sudah cukup untuk mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Hal-hal ini tidak buruk, pria tua itu tersenyum di wajahnya, karena Anda telah mendapatkan ketenaran yang cukup signifikan untuk sekte ini, kami bersedia untuk membeli barang-barang ini untuk 1000 Martial Emperor Pills. Setelah mendengar kata-kata itu, para murid di sekitarnya mengenakan ekspresi mengatakan, seperti yang diharapkan. Kinnan segera tertawa histeris setelah mendengar ini, 1000 pil kaisar bela diri Anda cukup berani untuk menawarkan harga ini. Saya memanggil Anda senior karena saya menghormati pengetahuan Anda. Jangan Anda anggap remeh. Saya akan meluruskan ini, saya bukan orang yang mudah diintimidasi. Kinnan tidak bodoh. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa seseorang sedang berusaha untuk memberinya masalah. Hanya keterampilan martial heirloom ini yang bernilai 30.000 pil kaisar martial. Gabungan senjata mistik bernilai setidaknya 50.000 pil kaisar bela diri. Ini hanya harga yang dijamin. Dan orang tua ini hanya menawarkan harga 1000 pil kaisar bela diri. Ini tidak berbeda dengan perampokan. Kamu pria tua itu menjadi marah, dan wajahnya menjadi dingin. Aku bilang, Kinnan, kamu lebih baik minta maaf. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 1 Martial Emperor Pill sebagai imbalan. Mata lelaki tua lainnya berkilau. Kamu yakin? Kinnan dengan tenang menatapnya dan berkata, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Jujurlah dan tukarkan semua ini dengan jumlah pil yang tepat. Kalau tidak, alih-alih berbicara sambil berdiri, kamu akan berlutut di tanah di hadapanku. Yah, kau tipe yang tidak patuh hukum, cukup berani untuk menyakitiku di sekte ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan berurusan dengan saya. Lelaki tua itu diliputi amarah. Jika sebelumnya, dia akan takut dengan latar belakang Kinnan, tapi itu tidak sama sekarang. Dia tidak lagi takut pada Kinnan. Para murid di sekitarnya menatap dengan mata terbuka lebar dan rahang mereka jatuh. Mereka semua telah mendengar desas-desus tentang betapa mencemarnya Kinnan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang bilang aku akan menyakitimu? Kinnan tertawa tiba-tiba, kamu akan merasa malu dengan sikap tidak adilmu, dan kamu akan berlutut di depan saya untuk bertobat. Kerumunan tertegun. Apa yang dibicarakan Kinnan? Malu akan sikapnya yang tidak adil, dan berlutut untuk bertobat. Orang tua yang marah mengeluarkan tawa histeris, sepertinya Anda Kinnan hanya junior penuh omong kosong. Berlutut setelah merasa malu, saya pikir otak Anda ditendang oleh 1. Sebelum dia bisa selesai, suara gemuruh mendadak terdengar, berlutut. Bola mata hitam pekat di mata kiri Kinnan berubah warna menjadi hijau karena penindasan yang mengerikan dipancarkan. Teknik mata, penindasan dewa pertempuran ilahi. Di bawah tatapan semua orang,
Lelaki tua itu menjerit kesakitan seolah-olah dia baru saja mengalami pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Wajahnya dipenuhi dengan teror, dan dengan bunyi gedebuk, lututnya mendarat dengan keras ke lantai ketika tubuhnya menggigil. Kerumunan tercengang setelah melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Qin Nan hanya berteriak, dan orang ini benar-benar berlutut di lantai di depannya. Bahkan binatang leluhur Longhu telah takut mati ketika penindasan dewa pertempuran ilahi dilepaskan, belum lagi fakta bahwa orang tua itu hanya seorang pembudidaya realem Xiantian belaka. Jika Qin Nan tidak menarik kembali sebagian besar kekuatannya, orang tua itu langsung akan berubah menjadi bodoh setelah jiwanya rusak. Kamu, apa yang kamu lakukan? Berdiri sekarang. 9 lelaki tua lainnya berseru keluar setelah pulih dari keterkejutan. Di bawah kendali Qin Nan, dia bisa dengan mudah membatasi target dan area efek dari penindasan. Hanya orang tua yang bisa mengalami penindasan dewa pertempuran ilahi, yang lain tidak menyadarinya. Ada apa? Apakah kalian mencoba untuk menyakitiku juga? Qin Nan dengan dingin melirik mereka. 9 orang tua itu langsung ketakutan setengah mati dan menggelengkan kepala. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak tahu bagaimana Qin Nan melakukannya, mereka jelas tahu itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tandingi. Mereka tidak berniat berlutut di depan orang banyak karena terlalu memalukan. Sudah cukup, biarkan orang yang bertanggung jawab di belakang layar mengungkapkan dirinya, aku tidak tertarik pada kalian. Kata Qin Nan dengan tenang. Kami tidak memiliki siapapun yang menarik tali di belakang kami. 9 pria tua itu berkata sambil menggigit lidah mereka. Mereka tidak tahan menghadapi konsekuensi jika mereka mengungkapkan identitasnya. Menyusul ini, tawa yang keras bisa terdengar tiba-tiba, hahaha, ini menarik. Jenius terkenal Qin Nan sedang menggertak sekelompok orang tua di sini di Departemen Perdagangan Harta Karun. Kerumunan langsung menoleh ke penyusup. Seorang lelaki gemuk dengan sepasang mata menyipit bisa terlihat mendekati mereka, dengan rantai emas tergantung di pinggangnya. Di belakangnya ada total 9 murid domain batin yang budidayanya telah mencapai Xiantian Realem lapisan ke-6, menghasilkan adegan yang luar biasa, dan bahkan menyebabkan kerumunan membuat jalan bagi mereka ketika mereka tiba. Adegan itu langsung menarik perhatian seluruh kerumunan murid di lantai pertama dari gudang harta karun. Bukankah itu Qin Nan? Bajingan, apa yang terjadi? Bukankah itu Zhou Yang? Sesuatu yang epik akan terjadi. Suasana di lapisan pertama dari Treasure Vault segera menyala. Tidak diperlukan deskripsi lebih lanjut untuk Qin Nan yang terkenal itu. Zhou Yang ini juga terkenal di kalangan para murid, seorang jenius super yang berada di peringkat 10 besar dalam murid domain batin, yang juga anggota dari aliansi Jun. Qin Nan mengenakan ekspresi tenang, dan melirik Zhou Yang dan menemukan kultivasinya berada di realem lapisan Xiantian ke-7 dan roh bela diri menjadi peringkat Huang kelas 10. Selain itu, dia juga memiliki 3 senjata mistik pada dirinya, dan beberapa jenis obat khusus untuk digunakan terhadap wanita. Obat ini memancarkan aura yang sangat berbeda dari pil lain, karenanya Qin Nan bisa segera merasakan kehadirannya. Bukan berarti Qin Nan bangga pada dirinya sendiri, tetapi orang yang berpikiran kotor seperti Zhou yang tidak pernah menjadi seseorang yang dia minati. Sepertinya Anda berada di bawah perintah Ouyang Jun, kan? Qin Nan bahkan tidak mengangkat alisnya saat berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mendominasi, menghina, kerumunan tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Qin Nan memang dirinya sendiri, dicemooh dan melanggar hukum bahkan dalam keadaan seperti itu. Alangkah baiknya, tidak menunjukkan belas kasihan padaku. Wajah Zhou yang menjadi dingin ketika dia berkata, apa yang kamu, Qin Nan, selain sombong Anda menantang kakak senior Leng Feng untuk berduel, tetapi melarikan diri karena Anda takut mati. Haruskah aku mengingatkanmu tentang itu? Aku terlalu malas untuk menghabiskan waktuku dengan seorang pengecut sepertimu, aku akan memberimu. Jika sebelumnya,
dia tidak akan menghadapi Qin Nan dengan sikap seperti itu, karena dia sendiri tidak bodoh. Namun, air pasang telah berubah, dan Qin Nan tidak mengintimidasi sekarang. Oleh karena itu, Zhou yang tidak ragu untuk mengikuti perintah Ouyang Jun, tampil dengan cara yang menarik untuk menarik perhatian semua orang, dan langkah selanjutnya adalah membawa rasa malu total pada reputasi Qin Nan. Sebelum dia bisa selesai, Qin Nan segera melambaikan tangannya dan memotongnya dengan nada dingin. Zhou Yang, benarkan apakah Anda tahu bahwa saya memiliki prinsip, bahwa lawan saya harus berlutut ketika mereka berbicara kepada saya? Karena itu, kalian harus berlutut sebelum berbicara denganku. Saat itu, kerumunan tercengang. Berlutut sebelum berbicara. Qin Nan menuntut Zhou Yang dan yang lainnya berlutut ketika mereka berbicara. Bagaimana betapa menghinanya itu. Hahaha. Di luar harapan semua orang, Zhou Yang tertawa terbahak-bahak, tapi itu histeris, saat dia berkata, "Bagus, Qin Nan. Anda berani mempermalukan para anggota aliansi Jun di depan umum menurut aturan dari aliansi Jun. Anda harus dibunuh di tempat karena kamu adalah murid dari penatua hebat, dan seorang jenius super dengan kelas 10 martial spirit peringkat Huang. Aku akan mengampuni hidupmu dan melumpuhkanmu. Lakukan." Zhou yang mengaum, dan memancarkan aura yang kuat. Gerakannya berubah lincah dan ganas. 9 murid di belakangnya semua tertawa mengerikan dan mulai mengumpulkan ki mereka, bersiap untuk mengeksekusi pukulan kuat mereka atau mengeluarkan senjata mistik mereka. Setelah ini, embusan angin yang kuat terbentuk bersama dengan semburan mistis, karena serangan yang tak terhitung mulai mendarat pada Qin Nan. Kerumunan murid menghentikan napas mereka ketika mata mereka terkunci ke tempat kejadian di depan mereka, tidak mau ketinggalan satu detail pun. Pemandangan seperti itu sangat langka untuk disaksikan. Aneh, mengapa aliansi Jun begitu puas, berani menyerangku segera? Qin Nan berpikir dalam hati. Sosoknya tidak bergerak meskipun menghadapi serangan yang mendekat. Ketika dia tiba-tiba berbicara, "Karena kalian sangat tidak bijaksana, aku akan melakukannya sendiri," berlutut. Mata kirinya langsung memancarkan cahaya besar, saat penindasan yang mengerikan dipancarkan, menembus jiwa Zhou Yang dan yang lainnya. Sebuah adegan aneh terjadi, saat Zhou yang sebelumnya telah membunuh dan 9 murid lainnya tiba-tiba menghentikan gerakan mereka dalam jarak 6 kaki dari Qin Nan dan mengucapkan teriakan kesakitan, dan mulai menggigil sementara wajah mereka dipenuhi dengan teror total. Dengan serangkaian benturan, Zhou Yang dan 9 murid semuanya berlutut. Berdengung. Para murid merasakan otak mereka berdengung setelah melihat ini, dan mata mereka terbuka lebar dan rahang mereka jatuh, tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keheranan mereka. Apa yang terjadi? Mengapa Zhou Yang dan yang lainnya berlutut? Apa yang dilakukan Qin Nan untuk memiliki kemampuan yang menakutkan? Pada saat itu, semua orang langsung menghirup udara, sambil gemetar. Qin Nan tetap tanpa ekspresi saat dia melirik Zhou yang berlutut, dan dengan tenang berkata, "Apa itu taat sekarang Anda tidak mematuhi perintah saya sejak awal, memaksa saya untuk melakukannya sendiri. Lagi pula, bukankah Anda mencoba melumpuhkan saya? Apa yang kamu tunggu?" Zhou Yang dan 9 murid bisa merasakan gigi mereka berderak. Di mata mereka, Qin Nan seperti iblis, membawa teror bagi mereka. Satu-satunya pemikiran mereka sekarang adalah melarikan diri dari sini. "Ada apa? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku?" Qin Nan meraung angkuh, saat mata kirinya terkunci pada sosok Zhou yang mengumpulkan penindasan dan menembakkannya ke dalam jiwa Zhou yang seperti tumpukan gunung yang tak terlihat. Teriakan yang sangat menyedihkan bisa didengar. Di bawah perhatian semua orang, ekspresi takut Zhou yang memutar, ketika jejak darah mengalir keluar dari mulutnya, meninggalkannya dalam kondisi yang menyedihkan sehingga menyebabkan orang banyak merasakan sedikit teror. Membosankan. Qin Nan menggelengkan kepalanya dan menutup mata kirinya. Berdengung. Zhou Yang dan 9 murid merasakan suara yang menyenangkan di otak mereka,
ketika jiwa mereka kembali ke posisi mereka sebelumnya, membangunkan mereka dari keterkejutan. Mereka benar-benar tertutup keringat, dan bisa merasa diri mereka sangat lemah saat jatuh ke tanah, kehilangan sikap mencemooh mereka sebelumnya. Pandangan mereka ke arah Qin Nan membuat mereka merasa seperti sedang melihat setan, membuat mereka sangat ketakutan. Kerumunan mungkin tidak tahu, tetapi mereka sudah mengalaminya. Beberapa saat yang lalu, mereka bisa merasakan tekanan yang luar biasa, menghasilkan rasa teror yang tak terlukiskan. Qin Nan memutar kepalanya ke arah 9 orang tua dan berkata, "Singkirkan barang-barang ini untukku. Membayar saya 100.000 pil marsial kaisar sudah cukup." Tentu. 9 pria tua itu benar-benar ketakutan setelah melihat adegan sebelumnya. Mereka segera mulai mendapatkan pil, karena mereka tidak lagi berani menolaknya. Sementara itu, raungan yang mengejutkan bisa terdengar. "Beraninya kau!" Setelah deru, aura kaisar bela diri bisa dirasakan, menunjukkan orang itu menjadi ahli realem kaisar bela diri. Wakil pemimpin Zhang, dia adalah wakil pemimpin Zhang. Dia adalah pemimpin di antara 9 wakil pemimpin, pemimpin gudang harta masa depan. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk berurusan dengan Qin Nan? Sebuah obrolan besar terjadi di antara para murid setelah keheranan awal mereka. Qin Nan melirik ke arahnya. Wakil pemimpin Zhang ini adalah seorang pria parubaya, dengan wajah persegi. Kultivasinya telah mencapai realem marsial kaisar lapisan ke-7, yang memungkinkannya memancarkan kekuatan meledak yang tak terlihat dengan setiap langkah, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Wakil pemimpin Zhang saat ini mengenakan wajah yang tidak menyenangkan. Setelah menerima pesanan dari Ouyang Jun, ia ragu-ragu untuk menunjukkan dirinya karena statusnya saat ini, maka ia mengatakan kepada diakon bawahannya untuk menangani Qin Nan. Namun, dia tidak menyangka Qin Nan ini akan begitu melanggar hukum, menyebabkan seluruh gudang harta kehilangan reputasinya dengan kemampuan yang tidak diketahui. Wakil pemimpin Zhang menghentikan langkahnya dan melirik Zhou yang sedang berlutut dan yang lainnya, dan langsung melihat melalui situasi dan berteriak, belum berencana untuk bangkit. Teriakannya disertai oleh teknik tersembunyi kuno, yang dikenal sebagai teknik suara pemurnian. Dengan ini, setiap kata-katanya mampu membangkitkan jiwa seseorang, membersihkannya dari debu lain. Menurut pendapat wakil pemimpin Zhang, Zhou Yang dan yang lainnya jatuh berlutut setelah Qin Nan telah melakukan semacam teknik untuk mengendalikan pikiran mereka. Namun, Zhou Yang dan 9 murid lainnya tetap berlutut, tubuh mereka gemetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan, tanpa ada tanda pulih dari teriakan. Qin Nan tersenyum tenang, "Wakil pemimpin Zhang, kan sepertinya Anda tidak tahu bahwa mereka berlutut karena kehendak mereka sendiri. Mereka tidak akan mau bangkit tidak peduli bagaimana Anda meneriaki mereka." Ekspresi wakil pemimpin Zhang langsung berubah sangat tidak menyenangkan. Para murid di sekitarnya bisa merasakan bibir mereka bergerak-gerak. Berlutut karena kehendak mereka sendiri tidak mau naik. Hanya hantu yang percaya kata-kata Anda. Qin Nan ini, meskipun sikap sombongnya, entah bagaimana luar biasa. Dia hanya seorang kultivator Xiantian Realem lapisan kedua belum lama ini, tetapi kultivasinya telah meningkat pesat sejak saat itu. Meskipun ekspresi wakil pemimpin Zhang tetap tumpul, pikirannya mulai menganalisis situasi, ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kasihan sekali, meskipun kamu adalah seorang jenius super dengan potensi tanpa batas, kamu masih ditakdirkan untuk menyinggung Ouyang Jun, meski menerima perlindungan dari penatua hebat." Setelah berseru dalam benaknya, wakil pemimpin Zhang berbicara dengan nada dingin, "Qin Nan, sebagai murid dari Sekte Roh Mistik, tidakkah Anda tahu bahwa Anda telah melanggar aturan dengan memaksa gudang harta untuk membeli barang-barang Anda?" Aturan. Wajah Qin Nan langsung berubah dingin, "Wakil pemimpin Zhang, aku khawatir kamu berada di bawah perintah Ouyang Jun kan jika Anda ingin menyusahkan saya, berhentilah bicara omong kosong dan coba menipu aku dengan kata-katamu." Kerumunan murid merasakan wajah mereka menegang.
Mereka tidak mengira Qin Nan ini begitu mencemooh, berani memarahi wakil pemimpin Zhang langsung ke wajahnya. Wajah wakil pemimpin Zhang menjadi sangat bengkok, dan dia tidak sabar untuk menyerang dengan serangannya dan menamparkan Qin Nan sampai mati. Untungnya, dia tipe orang yang sabar, memaksa dirinya menahan amarahnya. Meskipun gelombang telah berubah, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sendiri tidak cukup signifikan untuk menyinggung penatua besar, karena itu dia masih ragu-ragu untuk melukai Qin Nan. Perintah apa saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, wakil pemimpin Zhang berbicara dengan nada kaku. Begitukah Qin Nan tidak menunjukkan belas kasihan? Jika Anda tidak buta, Anda dapat dengan mudah mengatakan bahwa barang-barang ini di sini memiliki nilai setidaknya 80.000 pil Martial Emperor. Mengapa gudang harta Anda hanya menawarkan saya 1000 pil Kaisar Bela Diri? Apa kalian pikir aku orang yang bisa digertak dengan mudah? Qin Nan mengangkat nada sambil mengucapkan beberapa kata terakhir, dan perlahan-lahan mengeluarkan lencana dari tas penyimpanannya. Setelah melihat lencana, hati wakil pemimpin Zhang bergetar hebat. Tidak seperti penatua luar biasa para murid luar sebelumnya dan wakil pemimpin Zhao, dia jelas tahu pentingnya lencana naga ungu bertasai merah ini. Oh, benarkah hal seperti ini terjadi? Jangan khawatir, saya pribadi akan menangani masalah ini. Wajah wakil pemimpin Zhang dipenuhi dengan amarah. Para murid di sekitarnya tertegun. Apa yang salah dengan wakil pemimpin Zhang ini, mengakui kekalahannya dengan mudah? Pada saat itu, nada wakil pemimpin Zhang dengan cepat berubah, ketika dia dengan tenang berkata, saya minta maaf atas apa yang terjadi saat itu. Namun, Qin Nan, saya harus memberitahu Anda bahwa gudang harta tidak akan membeli barang-barang Anda yang hanya bernilai 80.000 pil Martial Emperor, karena nilainya terlalu rendah. Jika Anda ingin menukar item Anda dengan pil, nilainya harus setidaknya 3 juta pil Martial Emperor. Kerumunan menjadi sadar setelah mendengar ini. Wakil pemimpin Zhang ini memang pemimpin di antara wakil pemimpin, dan sangat licik. Hukumannya yang sebelumnya menyatakan bahwa diakon bersalah berfungsi sebagai alasan untuk Qin Nan, dan hukuman berikutnya adalah dia menolak Qin Nan. Tidak menginginkan setumpuk harta berharga 80.000 pil Martial Emperor. Jika ini terjadi pada tahap apapun, Departemen Perdagangan Harta tentu akan segera membelinya dari penjual, untuk menghindari penjual memiliki pikiran kedua. Adapun harta bernilai total 3 juta pil Kaisar Bela Diri, bahkan beberapa murid dalam biasa tidak akan memiliki kekayaan seperti itu, belum lagi Qin Nan yang baru saja meminjam pil dari semua orang beberapa waktu yang lalu, dan meninggalkan sekte untuk melakukan beberapa pencarian. Dengan kata lain, itu mengatakan, Departemen Perdagangan Harta tidak menyambut Anda, jangan ragu untuk pergi. Oh, Qin Nan mengangkat alisnya dan berkata, menarik, sangat menarik, jadi minimal 3 juta barang senilai Martial Emperor Pills diperlukan untuk dapat menukar mereka dengan pil. Jika itu aturannya, mari kita lakukan dengan cara yang benar. Semua orang, termasuk wakil pemimpin Zhang, terkejut. Apa yang dia maksud? Apakah Qin Nan benar-benar akan mengeluarkan setumpuk barang dengan nilai 3 juta pil Kaisar Bela Diri? Apakah ini lelucon? Hehe, jangan ragu untuk itu. Wakil Ketua Zhang tertawa histeris. Karena Qin Nan ini tidak ingin mundur, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri ketika saatnya tiba. Tentu, Qin Nan perlahan mengeluarkan pedang tembaga dari tas ini dan berkata, saya tidak yakin berapa banyak pil yang nilainya. Senjata Xiantian. Ekspresi wakil pemimpin Zhang sedikit berubah. Para murid sekitarnya menahan nafas mereka sementara mata mereka menatap pedang tembaga di tangan Qin Nan dengan api bernafsu. Senjata Xiantian. Ini adalah senjata Xiantian. Bahkan super jenius di antara para murid batin tidak memiliki senjata Xiantian. Senjata Xiantian ini hanya memiliki nilai 700.000 pil Kaisar Bela Diri. Wakil pemimpin Zhang segera menenangkan pikirannya saat dia memasang senyum mengejek di wajahnya. Meskipun dia cukup terkejut setelah melihat Qin Nan mengeluarkan senjata Xiantian, nilai total harta itu masih belum cukup.
Dia tidak bisa percaya bahwa Qin Nan ini akan bisa mengeluarkan lebih banyak senjata Xiantian. Oh, jadi nilainya 700.000 pil kaisar bela diri, tidak buruk. Qin Nan sedikit mengangkat kepalanya, dan kemudian mengeluarkan Arcane Realm Stone dan bertanya, saya yakin berapa banyak pil yang bernilai hal ini. Unrealane Stone Arcane. Wajah wakil pemimpin Zhang dipenuhi dengan kejutan. Mereka yang tahu apa itu di antara para murid tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam. Arcane Realm Stone berisi Arcane Realm Inten yang kaya di dalam batu. Masing-masing bernilai 1 ton karena kelangkaannya. Harga untuk Arcane Realm Stone ditentukan berdasarkan keadaan. Bisa jadi masing-masing 500.000 pil kaisar bela diri, atau masing-masing hanya 300.000. Departemen Perdagangan Harta Karun hanya akan menawarkan harga masing-masing 200.000 pil kaisar bela diri. Wakil pemimpin Zhang dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, namun, sepertinya hanya Arcane Realm Stone dan Xiantian Weapon yang bahkan tidak bisa memenuhi setengah dari nilai minimum yang diperlukan. Kamu yakin? Qin Nan menjawab sambil tersenyum, yang tangannya mengeluarkan 4 senjata Xiantian lainnya yang memancarkan cahaya yang intens. Kerumunan merasa otak mereka mulai berdengung setelah melihat cahaya, dan bahkan ekspresi wakil pemimpin Zhang benar-benar berubah. 5 senjata Xiantian. Qin Nan memiliki 5 senjata Xiantian padanya. Ngomong-ngomong, aku punya lebih banyak batu ini juga. Qin Nan tertawa hampa saat tangannya mengeluarkan 100 Arcane Realm Stone dan mempersembahkannya kepada orang banyak. Inten Arcane Realm yang kuat ditembakkan ke sekitarnya. Jika 5 senjata Xiantian hanya bisa memberi mereka kejutan, penampilan 100 Arcane Realm Stone benar-benar membuat mereka takjub. 100 Arcane Realm Stone. Qin Nan memiliki 100 Arcane Realm Stone. Bahkan penyimpanan sekte roh mistik tidak memiliki banyak Arcane Realm Stone. Jika Arcane Realm Stone ini akan ditukar menjadi pil kaisar bela diri, itu total 20 juta pil kaisar bela diri. Berapa 20 juta pil Martial Emperor? Dalam hal pil Martial Ancestor, itu total 200.000 dari mereka, kekayaan yang menakutkan. Namun, keheranan mereka tidak berakhir, karena Qin Nan, dengan lambaian tangannya, mempersembahkan 440 Arcane Realm Stone yang tersisa kepada kerumunan, membentuk tumpukan Arcane Realm Stone di hadapannya, memancarkan cahaya yang menarik yang membutakan mata orang banyak. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, suara dingin Qin Nan bisa didengar, maaf, tangan saya terlalu kecil, jadi saya hanya bisa mengeluarkan semuanya secara terpisah. Wakil pemimpin Zhang, bolehkah saya bertanya apakah saya memiliki hak untuk menukar barang rampasan saya dengan pil di Departemen Perdagangan Harta Anda? Seluruh lantai pertama dari gudang harta dipenuhi dengan suaranya yang menggelegar.